Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Unggul Satriadi di acara Bincang Santai. Kali ini Bincang kedatangan tamu, seorang anak muda, hafiz Quran, dan segudang kegiatan. Nah, para ranger student Nusantara, mari kita saksikan ngobrol-ngobrol kita dengan Ustadz Abdi Al-Hakim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih telah datang di program kami, di program Binsan. Nah, Ustadz, kita akan banyak bertanya, jawab dengan santai. Ya. Siap. Ustadz ini masih muda, hafiz Quran, kegiatannya segudang. Yang pertama saya tanya, hal apa yang membuat Ustadz pingin dekat dengan kalamullah, mempelajari kalamullah, bahkan menghafal kalamullah? Silakan Ustaz. Baik. Yang pertama ya dari kedua orang tua ya. Keinginan kedua orang tua ya, kita sebagai anak kita mengikuti. Terus yang kedua itu kita mendapatkan ketenangan. Jadi ketika kita sedang galau gitu kan, saya coba baca Al-Quran, itu kita jadi tenang gitu. Jadi Quran itu obat galau, Ustaz. Jadi buat tenang. Jadi ketika kita membacanya itu masalah ataupun pikiran yang sedang kita hadapi itu tiba menjadi tenang gitu kan. Jadi mudah lah. Ya. Oke, jadi yang pertama karena dorongan orang tua ya. Terus, tapi lama-lama kan mencintai Quran juga ya, Ustaz ya. Awal-awalnya memang orang tua, tapi lama-lama Ustaz kan ya mencintai atau mungkin suka ya, atau bahkan mendalami ya Quran, entah mungkin artinya atau mungkin cara membacanya gitu ya. Bahkan saya pernah mendengar suara Ustaz, waduh merdu sekali ya. Nah, para Rangers yang mau dengerin suara Ustaz Abdi bisa saksikan ngaji pagi ya di PM 1311 itu jam 5.30 ya. Nah, Ya Tad ya. Nah Tad, tadi masalah dorongan atau motivasi. Nah, kenal Quran, mulai baca Quran, mulai hafal Quran, ini sejak kapan Ustaz? berarti pertama awal belajar baca dulu ya. Itu sekitar SD. SD kelas berapa Tad? Tepat itunya SD kelas berapanya kurang tahu ya. Ya. Tapi masa SD itu masa dimana belajar baca. Okay. Itu ingat satu kejadian ketika Ramadan. Kita biasanya kan ada sama keluarga itu baca Al-Quran bareng-bareng kan. Nah, itu saya belajar Al-Quran itu sampai nangis. Karena baca yang salah. Jadi ketika saya baca itu kan sama ayah saya ditegur, ini salah. Akhirnya kan namanya anak kecil kan. Jadinya karena ditegur terus akhirnya nangis gitu kan, nangis. Tapi dari teguran itulah ketika saya sudah masuk SMP, ya bacaan saya sudah ibaratkan benar lah. Secara bacaannya, belum tahsinnya. Cara bacaan alhamdulillah. Jadi jadi masuk SMP itu nggak terbata-bata. Jadi udah alhamdulillah dengan teguran orang tua ketika belajar itu, akhirnya ketika SMP saya bisa baca Al-Quran dengan lancar gitu. Jadi ya orang tua juga banyak perannya ya. Banyak sekali, penting ya. Membuat Ustaz Abdi Al-Hakim ini bisa jadi hafiz Quran. Alhamdulillah. Jadi nangis karena bisa baca salah terus nangis. Iya. Ya. Tapi ini pengalaman yang luar biasa. Pengalaman. Sehingga dulu gara-gara nangis itu justru Ustaz punya motivasi untuk apa? Untuk menghafal Al-Quran. Oke ya. Nah, sekarang Ustaz sudah alhamdulillah hafal 30 juz Ustaz ya. Alhamdulillah. Ya. Ini kapan Ustaz bisa berhasil mencapai hafalan 30 juz? Usia berapa? Ini usia saya kelas 3 SMA. Jadi sekitar umur 18 tahun. Iya. Dan itu saya menyelesaikan setoran ya. Setoran itu pas tanggal lahir saya juga. Jadi ketika saya kelas 3 SMA, ada sekitar berapa bulan lagi itu mau semester 2. Nah, di situ saya berdoa kan, sisa 5 juz lagi tuh.
Saya berdoa, ya Allah, semoga saya bisa menyelesaikan Al-Quran ini nih pas tanggal lahir saya. Udah tuh saya tuh berdoa gitu, kenceng tuh kan. Berdoa. Alhamdulillah. Pas saya setoran terakhir sebenarnya bisa di hari Jumat. Biasanya kan saya setoran itu Senin sampai Jumat kan. Sebenarnya saya bisa menyelesaikan di hari Jumat. Nah, tapi qadarullah ustadznya lagi nggak ada. Nah, jadi saya menyelesaikannya itu di hari Senin pas tanggal lahir saya. Wah, di situ saya bahagia banget, terkabulkan doa saya kan. Alhamdulillah itu, Masya Allah. Alhamdulillah, Allah mengijabah doa-doa besar ya untuk bisa menamatkan, menyelesaikan hafalan Qurannya. Alhamdulillah, ini 18 tahun udah hafiz Quran atau hafal 30 juz ya. Nah, ini bagaimana nih mempertahankannya nih ya agar nggak hilang-hilang. Ini kan banyak sekali. Ada 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Nah, ini bagaimana nih? Kasih tips para Rangers nih. Biar yang baru hafal mungkin 1 juz, 2 juz, 3 juz ya tetap bisa dipertahankan. Justru ditingkatkan gitu ya. Mungkin kasih tips atau mungkin apa yang Ustaz lakukan. Yang pertama, Al-Quran itu harus dimurojaah. Jadi ibaratkan ketika kita membawa unta, terus kita datang ke masjid untuk sholat, misalkan gitu kan. Jadi kalau misalkan unta kita ingin aman, maka unta itu harus diikat. Kalau misalnya tidak diikat, maka unta itu akan kabur. Betul. Sama dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran kita ingin kuat hafalannya, maka harus dimurojaah. Nah, jika nggak dimurojaah, maka hilang. Nah, ini pertama. Terus yang kedua, ini dia menjauhi maksiat. Karena maksiat ini bisa, karena kita tidak sadar ya, hafalan kita ternyata tergerogoti karena maksiat ini. Maka yang pertama murojaah, yang kedua jauhi maksiat, dosa kepada Allah. Terus yang ketiga, berdoa kepada Allah agar istiqomah di atas Al-Quran. 3 itulah. Itu 3 tips yang dilakukan oleh Ustaz ya, sehingga alhamdulillah sampai dengan sekarang bisa mempertahankan hafalan. Alhamdulillah. Dan ada nggak nih atau apa nih hambatan terbesar yang membuat Ustaz kadang-kadang males atau kadang-kadang aduh capek juga nih ngapalnya. Ada nggak atau ada nggak sih hambatan apa atau pernah terbersit nggak sih pola pikir seperti itu yang pengen udah berhenti aja lah, entah mungkin udah capek lah itu. Dan itu di juz berapa tuh pada waktu ngapalin juz berapa tuh? Jadi dulu pernah pas sekitar hafalan itu 15 juz. Jadi saya udah ya udahlah 15 juz aja, 15 juz aja gitu kan, yang penting lancar tuh. Itu masalahnya gara-gara apa yang saya baca saya tidak paham. Jadi apa yang kita baca gitu-gitu, Al-Quran itu kok lama-lama cepat bosen gitu kan, kenapa gitu kan? Ternyata apa yang kita baca nggak kita pahami ya pasti bosen. Nah di situ saya mulai itu kan, ya udahlah nggak usah 30 juz kan, 15 juz aja cukup gitu kan. Nah, tetap ya udah pas udah malas gitu, apa saya cari gitu apa gitu masalahnya kan. Ternyata apa yang kita baca nggak kita pahami. Ya udah, saya habis itu saya sedikit satu ayat saya pelajari gitu kan, artinya aja pelajari akhirnya ketika saya baca itu saya tahu apa arti yang sedang saya baca gitu. Ya penting juga ya, penting mengetahui apa arti surat-surat yang kita baca. Karena menurut saya tadi itu justru yang mendorong kita tidak merasa jenuh dalam Al-Quran ya. Baik, nah sekarang Ustadz, ya, saya mendengar dapat informasi ini aktif di beberapa kegiatan. Selain mengajar di alma maternya Ustadz dulu atau mungkin di tempat mana gitu ya, ada beberapa kegiatan. Boleh cerita nggak sekarang nih kegiatan-kegiatan apa saja yang Ustadz lakukan ya sebagai seorang hafiz dan bagaimana membagi waktu? Silakan Ustadz. Sekarang itu saya jadi musyrif ya, atau guru Al-Quran di Pondok Pesantren Darul Munir. Jadi kegiatannya saya menyimak setoran anak-anak dari SMP sampai SMA. Waktunya biasanya ba'da subuh, setelah subuh, terus ba'da zuhur, dan ba'da asar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga melatih bela diri di pondok saya itu.
Nah, terus yang ketiga saya alhamdulillah aktif atau ngajar tahsin ya di Yayasan MPM. Oh ya. Terus yang terakhir ya saya ikut organisasi Gemar. Jadi di mana itu perkumpulan anak-anak muda yang berdakwah sedikit demi sedikit buat anak muda yang lainnya gitu. Dari anak muda ke anak muda. Iya. Jadi yang yang pertama berarti kan ngajar ya tadi ya. Yeah. Ngajar di tempat Ustaz, ngajar dulu ya. Terus yang kedua berarti tadi aktif di yayasan ya tadi ya. Iya. Ngajar ngaji ya. Ngajar ngaji di Yayasan MPM ya. Nah, ada nggak sih metode khusus yang Ustaz ajarkan kepada murid-murid Ustaz? Nah, kalau di sekolah enak, sama usianya. 14 tahun, 15 tahun, range usianya sama. Nah, ini kan jadi waktu di mana ngajar juga di yayasan itu pasti kan usianya kan bervariasi. Nah, metode khusus untuk ngajarin saudara-saudara kita nih yang mungkin tidak lagi muda gitu ya. Biar mereka bisa ya bacaannya benar, ya cepat hafal juga. Nah, silakan. Metode khusus sih tidak ada, tapi metode tuh banyak ya. Orang tuh bisa tergantung orangnya. Jadi kadang dia bisa pakai metode ini, kadang yang lain tidak bisa. Jadi intinya itu ketika belajar Al-Quran, mau usia berapapun, yang pertama adalah niat yang kuat dan bersabar dalam belajar. Nah, itu yang penting tuh. Niat dulu yang kuat, belum pengen belajar kan. Nah, terus bersabar ketika belajarnya. Nah, itu metode sih. Niat dulu. Niat yang kuat. Kalau niatnya nggak kuat ya. Susah. Metode ya. Apapun kalau nggak ada niat akan susah. Benar. Baik. Nah, Tat, mungkin kasih pesan-pesan buat para ranger ini, Tat. Biar mencintai Quran, pengen membaca Quran atau bahkan menghafal Quran ya ke Ranger se-Nusantara. Silakan. Baik. Nasihat saya itu dari sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Jadi sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah sebenarnya. Jadi sebaik-baik kalian adalah untuk menjadi manusia terbaik adalah tinggal belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Cukup itu. Jadi belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ayo, ya makanya kita harus belajar. Jadi kalau belajar Quran nggak kenal umur, Tat ya. Nggak kenal umur. Saya mau belajar juga masih oke kan, Tat ya. Boleh, Tat ya. Masih, Pak. Semangat. Ini niat ya. Iya. Baik, Tat. Terima kasih atas waktunya mau hadir dan datang di acara Bincang. Demikian tadi bincang kami dengan Ustadz Abdi Al-Hakim. Beliau anak muda yang luar biasa, punya semangat tinggi dan patuh kepada orang tuanya. Dimulai dari kesulitan dalam membaca Quran, tapi dengan niat yang ikhlas dan patuh kepada orang tuanya, alhamdulillah perlahan demi perlahan dia mulai bisa menghafal dan mempelajari Quran dengan sangat baik. Di usia 18 tahun dia sudah menjadi penghatam Quran atau hafiz juz 1 sampai dengan juz 30. Dan kita juga banyak belajar dari ustadz muda kita ini, itu apa? Niat kita yang kuat. Jadi percuma kita menggunakan metode apapun untuk menghafal Quran, tapi kalau niat kita tidak kuat, maka kita tidak bisa menghafal Quran dengan sangat baik. Dan banyak hal yang kita bisa pelajari tentunya dari apa yang disampaikan Ustadz Abdi Al-Hakim, bahwa mulailah dari apa? Dari kecil. Maka para Rangers ini yang punya anak-anak, ayo ajari anak-anak kita untuk mencintai Quran, dekat dengan Quran. Dan jadikanlah keluarga kita jadi keluarga yang dekat dengan Quran. Ya, demikian tadi bincang kami dengan Ustadz Abdi Al-Hakim. Saya Unggul Satriadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.